Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan awali saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan lebih dari napasku Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam artamu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tangan-Mu ya Bapa untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang yang
jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa, lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, jalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku, lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, dalam tangan-Mu ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang menolong kami. Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami rindu kehidupan kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa menuntun bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa, biarlah hari ini kami jalani dengan baik. Hari ini kami boleh menjalani kehidupan ini lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kami boleh menata kehidupan kami lebih baik lagi ya Bapa. Kami rindu di sisa-sisa hidup kami, Tuhan memakai kami. Ampuni ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu ya Bapa, untuk kami boleh berjalan bersama-Mu ya Bapa, penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan urapan dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita sudah sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-52 ya. Jadi seorang membacanya 13 ayat. Pada waktu itu Jumat dan anak ini pulang,
Ada beberapa nabi yang mengajar, yaitu Barnabas, Simon yang disebut Niger, Luke, Eusebius orang negaranya, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah tentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus, karena disuruh oleh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan Allah secara rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah sekawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, seorang yang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Namun Elimas si penyihir, demikianlah apa namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan keputusan itu dari imannya. Namun Saulus juga disebut Paulus yang pernah dengar dan bertemu dengan Roh Kudus menatap dia, yang berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berketipu melihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah untuk kamu berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Ketika itu juga orang-orang merasa diliputi kabut dan kegelapan sampai meraba-raba. Dia harus mencari orang untuk menuntut dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, berjalan gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan ke Antioquia di Pisidia. Paulus dan kawan-kawannya berlayar meninggalkan Pafos, kemudian tiba di Perga di Pamfilia. Namun Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap engkau, lalu mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan pada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukan dia yang memusangkan, tetapi ia akan datang kemudian daripada membuka kasut dan kakinya pun tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Dengan melakukan hukuman tersebut, mereka mengenai kita perkataan nabi itu tidak seperti sahabat, meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang menjadi alasan untuk hukuman mati itu. Namun mereka telah membuat pada Pilatus ayat itu setelah mereka menggenapi segala hukum itu yang tertulis, dan mereka menurunkan kayu salib lalu membaringkannya ke dalam kubur. Namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati selama beberapa waktu. Ia mendapatkan di kota Yerusalem. Mereka lah yang sekarang menjadi rahasianya bagi umat ini. Kami segera memberitahu kabar kesusahan katakan bahwa janji yang diberikan oleh kepada memang kita telah digenapi. Allah kepada mereka yang menunjukkan Yesus seperti tertulis dalam Mazmur kedua, engkaulah anakku, hari ini aku telah memperanakan engkau. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan kembali kepada binasa seperti yang telah difirmankannya. Aku akan memberikan kepadanya janji kudus yang dipercayai yang telah diberikan juga kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan juga di dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang bodoh mengalami kebinasaan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ia kemudian mengangkat dan kebenarannya disampaikan ini, dan ia memang kebinasaan. Namun Yesus Allah tidak mengalami kebinasaan. Tetapi Yesus dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab Allah melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai. Jadi diceritakan kepadamu ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut Yahudi yang takut akan Allah ketika mengikuti Paulus dan Barnabas.
kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu, ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar itu di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah mereka. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid itu di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Amin. Masuk membaca firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita juga berdoa untuk kehidupan hari ini, biar Tuhan menolong, memberkati. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga, baik keluarga di sini di Bandung, di Kediri maupun di gereja GKMI Pecangan. Kita berdoa juga untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi, berdoa untuk gereja, berdoa untuk jemaat, berdoa juga untuk sinode bangsa dan negara. Kita berdoa untuk minggu besok, dan juga kita berdoa untuk pokok doa yang lain nanti bisa ditambahkan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian kasih dan surga memenuhi tempat ini.
sakit, Tuhan tolong berkati kehidupan mereka, kuatkan dan teguhkan iman percayanya, segala usaha yang dikerjakannya biar dikerjakannya untuk kemuliaan nama-Mu, dan tubuh jiwa roh mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan. Serahkan jemaat-Mu yang saat ini berkumpul, bulan kesehatan mereka, baik Tuhan untuk di tanah yang terbaik dari Tuhan sajalah yang memberikan buat hamba-Mu Tuhan. Berkati rasa sakit yang ada di punggung, yang ada di bawah kaki tubuhnya ya Bapa, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kiranya campur tangan Allah, bila-bila Tuhan mengalir dalam setiap tubuh dan organ-organ yang mengalami sakitan ya Bapa. Tuhan, kami serahkan perjuangan yang hamba-Mu untuk melawan sakitnya. Selanjutnya dengan nama Tuhan dimuliakan untuk kehidupannya. Bapak, kami serahkan juga untuk keluarga yang sedang bersuka cita pada saat ini, yaitu keluarga Hendri, di mana tadi malam telah lahir putra kekasih mereka. Biarlah Tuhan Allah memberikan tumbuh kembang kesehatan mereka, dan biarlah mereka boleh dipenuhi dengan sukacita. Dan biarlah hikmat dari surgawi yang boleh menguasai kehidupan mereka untuk membimbing anak-anak. Diserahkan juga Tuhan untuk Kristin yang jauh berbahagia. Biarlah Tuhan Allah memberi kekuatan sukacita buat hamba-Mu ya Bapa. Menyerahkan juga Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari anak-anak-Mu yang saat ini berjuang di masa lansia mereka, Bu Eko, Bu Agung, dan juga Bu Suradi Bapak. Diserahkan juga Tuhan untuk Bu Sumani. Kami serahkan juga untuk Pak Wandi, Bu Sipangestu. Bahkan kami menyerahkan untuk Bu Hasil dalam kita kasih Tuhan. Bapak, kami serahkan juga Tuhan untuk Buking yang saat ini sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan kesehatan hamba-Mu ya Bapak. Menyerahkan juga Tuhan untuk Cien dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan tolong campur tangan dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan Maklian dan juga Lala dalam perjuangan menjalani kesehatannya Bapak. Tuhan Allah menyertai kehidupan mereka, berkati masa mudanya ya Bapak. Silakan Allah dalam cinta kasih-Mu segala pergumulan dan pergulatannya. Biarlah Tuhan Allah terus menemani kehidupan anak-Mu ini semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan. Menyerahkan juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini belajar di luar kota, baik mereka yang kuliah, baik mereka yang bekerja. Tuhan tolong berkati mereka, berkati masa pergaulan mereka ya Bapak. Studi mereka yang ditempuh biarlah dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Menyerahkan juga sedang jemaat-Mu yang saat ini sedang berkumpul kehidupan rumah tangga mereka Bapak, berkati dan juga tolong kehidupan mereka supaya boleh menemukan bahkan merasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Menyerahkan gereja-gereja Tuhan pun dalam cinta kasih-Mu. Biarlah kuat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan oleh gereja-Mu ya Bapak. Menyerahkan juga Tuhan buat gereja tempat ini, dan tolong gereja-Mu ini boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan, siap dikuliti oleh Tuhan, dan siap jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kehidupan jemaat-Mu tempat ini mulai dari anak-anak, muda remaja, dewasa muda, dan para dewasa Tuhan, dan juga para lansia boleh semakin melekat dan mendekat akan Tuhan. Mau hidup mereka dirubah dan dibahari oleh Engkau, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan kehidupan mereka benar-benar dibentuk dan dibahari oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus berkenan di dalam kehidupan mereka menuju kepada perkenanan Tuhan. Bapak, kami serahkan Tuhan juga kehidupan gereja-gereja-Mu yang tergabung dalam GKMI dari PGMI 1 PGMI 7. Biarlah Tuhan Allah bekerja, Tuhan Allah menaungi kehidupan mereka, dan kehidupan mereka terus tertaut kepada Tuhan, sehingga mereka belum mengalami simpulan kepada Tuhan, dan kehidupan mereka boleh terus melekat dan mendekat kepada Tuhan, siap dibentuk dan dibahari oleh Tuhan, sehingga GKMI boleh melekat kepada Tuhan dan kehidupannya kembali kepada firman-Mu, siap menjadi tegaran dan terang-Mu, dan bergerak terus berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Diserahkan juga Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan Allah terus perlengkapi mereka dan melengkapi kami dengan perlengkapan senjata rohani Allah, dan biarlah Tuhan Allah terus mencurahkan belas kasihan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati bimbingan dan pimpinan Tuhan dalam mengemban amanat Tuhan ini. Dalam kasih Yesus kami serahkan hari ini ke depan dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri saat penuh dengan pujian Ku Tahu Bapa Pelihara.
Saat itu kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.